Permisi, apa kamu yang bernama Dito? Iya pak, itu saya sendiri. Kenapa emangnya? Tuan Dito, kau pewaris mafia. Kini pimpin kami sesuai wasiat ayahmu. Cup, lu pernah ngerasa aneh gak sih sama perilaku Dito? Aneh gimana? Emang dia dari dulu kagak normal kali. Kadang blow on, kadang nyeremin. Nah, itu maksud gua. Lu masih inget kan kejadian di bukit belakang sekolah dulu? Ingat banget lah. Itu hilang bentar tuh kan. Pas balik-balik, 2 orang tiba-tiba metong. Dan katanya dia yang ngelakuin. Gak mungkin. Pas itu kan kita masih bocil. Serem banget sih, sumpah. Untung aja bokapnya mafia kan. Kalau enggak, udah berkasus tuh anak. Tapi emang Dito gitu sih. Dia cuma berubah serius kayak orang kesurupan. Kalau orang deket jadi sakitin. Kayak 2 kepribadian tahu anjir. Nah, itu yang gua takutin. Apaan lagi? Ya, kalau suatu saat Luna kayak berbuat hal yang enggak-enggak. Gila lu. Luna anaknya baik-baik. Gak mungkin dia ngelakuin hal aneh-aneh. Iya sih, semoga aja nggak kejadian. Wah, kamu udah sembuh ya Luna? Katanya kemarin masih sakit. Iya, aku udah sembuh. Oh, syukurlah. Aku bawa bekal juga loh. Kamu nggak mau kah? Gak mau, aku juga gak lagi lapar. Oh, oke kalau gitu. Aku taruh sini ya. Dibilang gak mau ya gak mau, Dito. Kamu gimana sih? Maaf. Kamu tuh terlalu perhatiin aku, tahu nggak? Coba kamu perhatiin diri kamu sendiri dulu, Dito. Kenapa? Ah, capek ya aku ngomong sama kamu. Luna, kenapa berubah gitu ya? Hah? Itu Luna. Tumben lu duduk di sini sendiri. Biasanya lu sama cowok lu. Lagi pengen aja. Apa boleh gua duduk di sini? Ya. Luna kenapa ya? Oh, palingan lagi halangan. Makanya marah-marah. Biasanya juga gitu. Gue bawa makanan juga nih. Luna? Kalau gitu, lu suka cowok kayak gimana sih? Yang cool, tenang, gak banyak ngomong. Cowok lu bukannya si Dito. Itu bocah cool dari mana? Blow on gitu. Hah? Maksudnya apa? Suka cowok cool? Sialan. Gua sih gak ngerti Luna. Lu cakep, pinter, bisa dapetin siapa saja. Tapi malah milih bocah kayak dia. Gue juga kadang gak ngerti. Ya udahlah, daripada lu buang waktu sama si bocah itu. Kenapa gak nyobain sama yang lebih cocok sama lu? Gua misalnya. Lo pikir gue gampang digoda ya? Gue mungkin kesal sama Dito, tapi gak ada niatan pengen sama lo ya. Santai kali. Gua cuma ngajak ngobrol. Lagian, kayaknya dia juga nggak bakal ngerti loh. Bukannya aja kayak anak hilang. Ternyata lu risih sama gue ya Luna. Kalau gitu, gue bakal jadi cowokku yang Luna suka. Dito, kamu pulang duluan aja ya. Aku mau ikut seleksi OSIS nanti. Oke. Gue harus jadi cowokku
Diam-diam, kalem. Tapi susah banget anjir. Maaf ya, Dit. Hah? Kenapa? Aku tadi marah-marah nggak jelas. Gak apa-apa kok. Aku cuma nggak ngerti aja. Kamu tiba-tiba marah tadi. Nggak ada apa-apa kok. Luna, ayo. Yang ikut seleksi udah ngumpul di lapangan. Itu siapa sih Luna? Masa sih nggak tahu? Dia kan kakak kelas kita, Dit. Ketua OSIS. Namanya Kak Luis. Salam kenal ya, bro. Sumpah, muka nih orang nyeselin banget anjir. Kalau nggak ada Luna, udah gue pukulin ini orang dari tadi. Ya udah, aku pulang duluan ya Luna. Iya, makasih ya, Dit. Hahaha, masa gitu doang nggak bisa? Iya ampun, aku kan baru pertama kali sih. Cowok cool ya. Cool dari mana muka Luis? Kayak anjrit gitu. Mau gua hantam asli. Gimana ya caranya gua jadi cowok cool? Apa gua telepon Om Mafia gua aja ya? Selamat datang, Tuan Muda. Akhirnya, kamu datang juga ya, Dito. Kenapa berubah pikiran? Aku mau jadi cowok cool Om. Mafia cool kan Om? Iya, bisa dibilang begitu. Kalau gitu, aku mau jadi mafia. Akhirnya, Tuan Muda menemukan jalannya. Saya akan bantu jadi seperti bos. Iya. Tapi, ada syarat pertama. Apaan tuh? Kamu harus ganti penampilan. Lepas topimu. Oke Om. Pelajaran pertama. Muka kamu harus kelihatan seram. Serem? Kayak gimana? Contoh ya. Wah. Sekarang, coba kamu. Bukan gitu. Nih, lihat lagi nih. Astaga, muka kamu kayak nan berak. Latihan lagi sana. Bagaimana latihan muka seram kamu, Dito? Wah, mantap. Dia udah mirip si bos. Nah, sebelum kamu berangkat sekolah, kamu harus ganti setelan dulu ya. Harus kelihatan kayak mafia yang cool. Oke Om. Om, yakin penampilan begini nggak aneh? Yakin banget. Ini baru calon bos mafia. I'ma make you pump like that. Make you pump that. Jack like that. Guys, sekolah kita kayaknya diserang gangster deh. Waduh, ini udah terlalu berlebihan sih. Om, aku pamit masuk ke dalam ya. Gak dikawal sampai jam pulang kah, Tuan Muda? Janganlah Om. Pakai baju ini aja udah malu banget. Apalagi sampai dikawal. Kenapa malu? Udah, percaya saja sama Om. Pasti semua orang terpana lihat kamu. Iya udahlah.
Ingat pesan Om tadi, Dito. Siap, Om. Luna? Dito, kamu ikut cosplay ya? Iya. Oh iya, aku lolos OSIS loh. Sekarang aku jadi sekretaris. Sekretaris? Iya, seneng banget. Event cosplay ini juga OSIS yang adain. Dan aku langsung jadi panitia. Oh, gitu ya. Ada yang salah, bro. Enggak, kamu pasti sibuk ya, Luna. Aku pergi dulu ya. Oh, oke, Dit. Ayo, Kak Luis. Ayo. Nggak nyangka ada event cosplay di sekolah. Ini kakak cosplay Thomas Lebel ya? Kak, boleh foto pegang bareng, nggak? boleh Boleh pegang pegang nggak? nggak? Boleh Udah pegang punya nggak? pacar belum sih? Tolong. Tolong. Kenapa lu? Gila, gue dikerobongin sampai sesak napas. Kapok gua pakai baju beginian. Namanya juga cosplayer. Wajar lah. Brutal bet, Cok. Di kosan lama kita masih ada baju sekolah gua kan? Masih sih. Emangnya kenapa? Mau ganti baju ini. Berarti keluar sekolah dong. Mana bisa, Iki? Kan ada satpam. Udahlah, tenang aja. Lu ikut aja sih, Tak. Bro, cewek lu gonta-ganti mulu, bro. Sekarang yang sekretaris OSIS itu mau lu embat juga. Udah, diam lu. Jangan bocor ke siapa-siapa. Santai lah, bro. Aman aja sama gua. Termasuk ke cewek gua yang itu. Yang mana, bro? Cewek lu kan banyak banget, bro. Pokoknya mulut lu kunci. Ya udah. Tuh orangnya datang. Itu Luna ya? Kok sama Louis? Iya. Kok dia bolos gitu sama Luis? Jangan-jangan dia dijebak, Dit. Lu diem dulu, Tak. Asik juga ya. Bolos sekali-sekali begini. Iya sih, tapi aku ngerasa aneh. Masih ada pelajaran loh, Luis. Santai. Kita kan OSIS. Udah izin juga. Lagian gak bakal di absen. Tapi, ini pertama kalinya aku bolos. Justru itu. Nikmatin aja. Ayo ngebakso. Boleh, tapi di mana? Udah, ikut aja. Kak Luis, ini bukan tempat bakso. Udah, cepet. Di rumah gua ada. Enak banget, asli. Enggak, aku maunya ke tempat bakso. Udah, cepet. Di sini juga ada kok. Enak lagi. Kak Luis, aku nggak mau. Jangan pegang-pegang, ih. Udah, lu nurut aja. Lu bakal ngerasain hal yang enak nanti. Luis, lu udah kelewatan. Sekarang, habis lu di sini. Luna, lu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa kok. Dito. Dit, udah woi. Udah woi, Dit. Dit. Dito. Oi, udah woi. Mati anak orang. Dito. Dito, udah Dito. Aku nggak apa-apa. Luna, panggil guru cepet. Tapi
Tapi Cup, Dito. Udah cepetan. Oke. Dito. Udah. Apa yang barusan terjadi? Dito. Apa yang telah gue lakuin? Luna. Berita terbaru, 2 siswa SMA terlibat perkelahian hingga salah satunya tewas. Polisi masih menyelidiki motif kejadian ini. Dugaan awal, pertikaian dipicu karena hubungan pacaran. Hah? Cuma gara-gara pacaran? Dasar anak muda zaman sekarang. Iya, gak mikir panjang. Luna, sabar ya. Mereka nggak tahu apa-apa. Cup, gimana Dito, Cup? Maafin aku, Dito. Aku gak akan biarkan pembunuhan aku hidup tenang. Pa, cepat hukum mati dia, Pa. Temui teman papa yang hakim itu. Bilang, orang itu harus mati. Tante, maaf. Dito bukan pembunuhnya. Pak Luis yang mau ngelecehin aku. Dito cuma mau nyelamatin aku. Terus pisau itu Pak Luis yang bawa. Dia yang nyerang duluan. Jadi, nama dia Dito. Hei, cewek jalang. Anak gua gak mungkin kayak gitu. Lu gak tahu gua siapa. Gua pejabat di negeri ini. Hukum. Gua bisa bikin Dito itu disiksa dan mati pelan-pelan. Tapi Dito nggak salah. Diam, cewek jalang. Usir dia dari sini. Luna, cukup. Orang kayak gitu nggak bakal bisa diajak ngomong. Tapi Cup, Udah, ayo. Kenapa dia dari tadi ngeliatin gua? Apa kau anak dari Tuan Yanto? Maksud lu? Hai, nama kamu Dito kan? Anak dari ketua mafia. Nama aslinya Sumianto, julukan Jenderal Black. Itu ayahmu kan? Hah? Kok dia tahu? Hei, yang bernama Dito. Tersangka. Ke ruang GAP sekarang. Lihat kode di seragam. Angka 13. Itu orang kita. Apa? Duduk. Anak pejabat mati. Dan saat di TKP, lu terakhir megang pisau ini. Cepat jelaskan. Gua cuma nolongin Luna. Luis duluan lah yang nyeret dia ke gang sepi. Dia berniat melakukan hal yang tidak senonoh. Dan gua hajar dia. Oh, ceritanya lu mau jadi sok jagoan gitu. Jawab singkat. Siapa yang bawa pisau ini?
Pisau itu punya Luis. Dia ngeluarin itu pas kita berantem. Terus, kenapa saat ditemukan, pisau ini ada di tangan lo? Gua tangkis, pisaunya kepegang. Habis itu gua ngeblank. Tahu-tahu semua udah penuh darah. Apa ada saksi? Ada Luna. Dia hampir jadi korban. Pacar lu ya? Lu nggak tahu. Anak yang barusan lu bunuh itu, anak pejabat di kota ini. Anak zaman sekarang. Demi pacar sampai segitunya. Dia mau dilecehin. Seandainya istri bapak ada di posisi yang sama, bapak diem aja gitu. Tenanglah, Tuan Muda. Jawab seperlunya. Jangan sampai kebawa emosi. Hah? Itu kode 13. Jadi ini maksudnya. Oke lah, laporan akan dicatat. Besok kita akan cek CCTV dan panggil Luna ke sini. Sekarang kamu udah boleh balik ke lapas. Di zaman begini, lu masih pakai katana. Senjata api nggak bisa. Gak usah basa-basi. Maunya apa? Tuan Muda, Labji ditahan. Kita butuh lo malam ini. Cih, merepotkan. Bisa? Sekali ini, syarat gue simple. Gue kerja sendiri. Lu standby, jangan ikut sok bantu. Selesai, hapus nomor gue. Oke, boleh. Om, gue masih penasaran. Dulu, ayah orangnya kayak gimana? Ayahmu ya? Mulai cerita dari mana ya? Gimana kalau dari awal Om gabung sama dia? Oi, mau kemana lu? Kebiasaan loh, Jeff. Lu nggak ngejar dia. Capek ini, gue sendiri yang ngejar. Ntar aja, gue lagi ngobrol sama anaknya Jenderal Black. Seriusan? Tuan Muda? Buset, udah gede dia. Apa begitu cara lo menyambut Tuan Muda? Maaf, hormat untuk Tuan Muda. Santai aja Om, gak usah begitu. Untuk mereka, kenapa digituin? Nggak kasihan kah? Kasian katanya. Di sini ada sistem kasta, Dit. Kasta? Ada 4 sistem kasta di sini. Pertama, pembunuh dan gangster. Mereka paling disegani di sini. Kedua, maling dan perampok. Yang ketiga, ada pecandu obat-obatan. Yang terakhir, yang paling bawah, ada kasus pelecehan. Mereka paling sering dibully. Terus juga tiap hari anunya dikasih balsem. Apa? Balsem? Jadi, selain anunya dikasih balsem, terus... Udah. Jangan dijelasin lagi. Jadi, orang tadi kasusnya pelecehan. Iya, pantas kan digituin? Pantes sih. Om, gue penasaran sama sel yang itu. Kok beda? Itu sel para koruptor. VVIP. Ada AC, TV, WiFi. Kadang ada PS5. Gila. Oh iya, soal ayahmu kita lanjutin nanti. Sekarang ikut gua. Hei, mau apa kalian kesini? Jenguk teman, Pak. Namanya Dito. Tidak bisa.
Malam ini, dia dipindahkan. Kemana? Kan belum sidang. Belum apa-apa kok udah dipindah. Bocah kayak kalian, tahu apa? Ini udah perintah dari atasan. Setahu saya, mindahin narapidana, harusnya kabarin keluarga. Dasar bocah sok tahu. Pergi. Sebelum kalian benar-benar saya usir dari sini. Kalian temannya Dito. Iya, Pak. Maaf, tapi jam besuknya sudah habis. Tuh, dengerin. Pak Jeff, kembali ke pos. Dipanggil komandan tadi. Oh, oke. Kalian tidak akan ketemu Dito lagi di sini. Malam ini hari terakhir Dito di kota ini. Maksudnya apa, Pak? Satu orang ikut saya 5 menit. Hanya satu. Saya. Dito. Luna, Gimana, Luna? Kita pulang sekarang. Lu gak apa-apa, Luna. Aku nggak apa-apa. Cepat jalan. Hari yang cerah ya. Ini malam bodoh. Kenapa kalian lihat-lihatan begitu? Ih, takutnya. Papa jangan galak-galak gitu dong. ini Om Jeffrey mirip banget dah sama Ucup. Apa jangan-jangan dia bapaknya? Dua mobil sipil ikut awasi mobil tahanan. Jaga jarak sekitar 500 meter di belakangnya sesuai protokol. Mengerti? Siap, mengerti. Bagus. Prioritaskan tahanan aman. Nggak ada yang kabur. Sekarang ayo ke posisi. Berangkat. Bisa nggak ngerokoknya jauh-jauh? Bro, ini cuma rokok. Asapnya ke gua. Gua jadi perokok pasif. Berhenti bisa nggak? Nggak takut mati lu ngerokok mulu? Santai, semua orang juga bakal mati. Nikmatin hidup bro. Cobalah sekali-kali ngerokok. Najis. Udah duit abis, malah penyakitan. Apaan tuh? Woi woi woi. Bro bro, rem bro. Bro bro. Bro. Ini saatnya. Hah? Apa yang barusan terjadi? Komandan, lapor, ada penyusup. Sial, gua lengah.
Tangan. Tak kusangka. Aku barusan menembak pembunuh bayaran nomor 1. Zero. Pantas lu lengah tadi. Rumornya, lu sakit-sakitan ya? Ngapain lu di sini? Bebasin tahanan? Atau... bodoh amat. Gua habisin lu. Pastinya pangkat gua naik. Coba aja. Dalam kondisi begitu, dia masih bisa berdiri. Zero. Gimana posisi Tuan Muda? Mereka pingsan. Tuan Muda. Kasihan ya si Luna. Gue yakin dia bener-bener terpuruk banget. Habis Dito ke penjara, terus dipindah lagi. Iya lagi. Tapi lu tahu nggak? Luna ngomongin apaan sama Dito kemarin? Kurang tahu sih gua. Gak enak juga nanyain. Jadi penasaran gua. Oh iya, lu katanya mau ke minimarket? Oh iya, lu mau nitip sesuatu nggak? Boleh dah. Gua kopi botolan, Cup. Kopinya apa? Bebas dah, ambil aja yang paling murah. Lagi bokek gua. Oke lah. Di mana ini? Wah, akhirnya Tuan Muda bangun. Om, polisi tadi gimana? Bukannya kita habis kecelakaan? Semuanya sudah aman, Tuan Muda. Syukurlah Om udah datang. Itu siapa? Dialah orang yang ngabisin polisi-polisi itu, Tuan Muda. Ngomong-ngomong, nggak ke minimarket dulu kah? Ini udah lapar lah aku. Nah, boleh tuh. Gue juga udah lapar. Oke, kita akan berhenti di depan sana. Sekalian pulsanya, Dek. Nggak usah, Mbak. Cilok, Bang. 5.000 aja. Bima mau nggak ya? Bodoh lah. Kalau nggak mau, gue makan aja dua-duanya. Bang, beli 2 aja, Bang. Oke, bentar ya, Dek. Dan panggil Luna ke sini. Sekarang kamu udah boleh balik ke lapas. Wah, keren juga nih animasi. Gua subscribe Ini udah aku beli. Oh ya? Tolong taruh di bagasi. Oke. Gua nggak salah lihat kan? Itu Dito. Ini, Dek, celuknya. Makasih, Bang. Udah lu tutup kan? Udah, tenang aja. Oke. Itu bener Dito nggak sih? Kok bisa keluar dari penjara?
gua di mana? Oh iya, semalam gua. Lama banget ini turunnya. Ah, suara apa itu? Lupa gua kalau lagi di mobil. Om, kalau kentut, ngira-ngira dong. Itu bukan Om. Terus siapa? Maaf, Dit. Gua tadi itu. Hah? Ucup, lu ngapain di sini? Semalam gua diam-diam masuk ke mobil ini. Lu mau kemana sih? Sampai bosen gua nungguin. Hei kalian, polisi mendekat. Ayo pergi. Oh, mana? Ayo Cup. Unit 21, koridor barat, nihil. Jelasin ke saya, kenapa mereka bisa lepas? Ada yang ngerusuh saat itu, Pak. Apa kamu tahu siapa orangnya? Tahu, Pak. Dia Zero. Buronan yang selalu kita cari-cari selama ini. Jadi gitu. Pantas saja pasukan kita dihabisi dengan mudah. Terus, bagaimana langkah selanjutnya, Pak? Tenang aja kalau itu. Aku juga ingin main-main sedikit sama pejabat itu. Komandan, apa maksudnya dengan melarikan diri? Hei, Pak. Duduk dulu. Tenang. Apa Bapak membawa uangnya? Kurang ajar lu ya. Lu mau main-main sama gua. Hei, Pak. Jangan sosokan begitu. Data-data korupsi Bapak ada di kita loh. Kurang ajar. Gua udah bayar lu buat nutupin itu semua. Hah, bayaran. Bayaran Bapak kurang loh pas itu. Sekarang Bapak cari masalah lagi nih. Anak Bapak mati sama orang. Dan Bapak mau minta bantuan kita buat nyariin pelakunya. Hah, semuanya ada duit sih, Pak. Brengsek lu. Ya udah, berhenti ngomongin itu. Sekarang, dalam 24 jam, kalau pembunuh anak gua nggak ketemu, siap-siap habis lu. Wah. Siap, Pak. Ada apa di depan? Hah? Kenapa berhenti? Hei, mana surat kalian? Cek semua penumpangnya. Ada apa ini, Pak? Ada buronan kabur. Kita periksa, jaga-jaga kalau kamu nyeludupin orang. Oh, oke Pak. Periksa saja. Ini gawat. Di depan ada razia. Waduh. Guys, kayaknya gue ada ide menarik. Oh, gua ngerti maksud utak. Oi, ayo ke sana. Ngapain, Bang? Cari makan atau apalah. Tugas kita buat jagain tempat ini kan, Bang? Udah lu foto kan tadi? Udah sih, Bang. Nah, udah itu. Tinggal lapor ke komandan, bilang kita udah periksa. Sekarang, ayo kita makan. Kan belum jam istirahat, Bang. Oh, lupa. Lu anak baru ya? Pantas belum tahu apa-apa. Jadi maksudnya kita bakal tinggalin tugas setelah foto gitu, Bang? Anak baru. Hah? Ikut gua. Kirim foto itu ke komandan. Oke. Intinya, kalian jangan terlalu mencolok. Cari kostum yang pas buat kita berenam, oke? Siap, Om. Ayo, Cup. Ayo. Tuan muda, berhati-hatilah. Kita tidak tahu polisi itu ada di mana saja. Oke, Om. Dit, kemana kita mulai nyarinya? Kita coba ke sebelah sana, Cup. Hei, kenapa kalian biarin tuan muda yang turun? Kenapa nggak kita aja yang nyari kostum cosplaynya?
Hei, gunakanlah otakmu itu. Lihat tempat ini. Tempat ini dipenuhi dengan anak-anak muda. Kalau kita yang turun, pastinya bakal jadi pusat perhatian. Tapi gimana kalau tuan muda kenapa-napa? Jeffrey, apa lu meremehkan tuan muda? Bukan gitu maksudku. Kalian berhentilah. Percayakan semua ini ke tuan muda. Bagaimanapun, dia anak dari Jenderal Black. Misi bang, mau nanya, di sini ada yang jual kostum cosplay nggak? Setahu aku nggak ada sih, Kak. Oh, begitu ya. Kalau nggak, tanyain aja orang yang di belakang panggung itu, Kak. Tapi nggak tahu sih kalau mereka jualin apa enggak. Tapi ya, coba aja. Kalau nggak, beli online aja, Kak, kayak aku. Pesan yang instan, biar cepet. Ya kalau nggak, beli punya aku aja nih. Aku tawarin 1 juta, mau nggak? Baik banget tuh orang, Dit. Iya lagi. Kan tinggal kasih tahu aja ya. Malah nawarin baju dia. Tapi kata orang itu benar juga sih, Dit. Kenapa? Coba lihat di belakang panggung sana. Pasti mereka nyimpan baju-baju mereka di situ. Oh, bener juga. Maaf dek. Gak apa-apa bang. Oi, kenapa lama? Dia. Oi, kenapa lu diam aja? Tangkap dia. Oi, jangan kabur loh. Tungguin gua. Oi, lu bodoh ya. Itu buronan yang kita cari. Kenapa lu nggak sadar? Maaf bang. Sia, kemana lagi dia? Oi, sini cup. Gua kira mereka cosplay jadi polisi, anjir. Ternyata beneran. Lu jangan berisik, Tak. Lihat tuh. Ini mereka bang. Oi, buka woi. Gimana ini, Dit? Cup, mereka cuma 2 orang kan yang tadi lu lihat? Iya, 2. Oke. Semua, kepung mereka. Lokasinya di event cosplay, arah tenggara. Di Macan. Hei, apakah sudah menangkapnya? Halo, semua cepat bergerak. 2 orang yang di event sepertinya sudah dikalahkan. Kalian ternyata udah melaporkannya. Sia, kita dalam bahaya. Oi, hidupin AC lah. Panas ini. Enggak, boros bensin. Bodoh. Itu kenanya bukan bensin, tapi aki. Ya sama aja, boros aki. Terus, kita mau panas-panasan gitu. Berisik lo ya. Gua lempar juga lo keluar ini. Oh, lempar aja. Dipikir gua takut ya? Hei, kenapa lu diam terus, Zero? Lu yang terlalu berisik. Siapa orang yang harus kubunuh? Apa hidup lu cuma tahu membunuh doang? Sekali-sekali, ayo nikmati aja hidup ini. Kalau nggak ada orang yang harus kubunuh, aku balik. Zero, ikut gua. Kemana? Ikut aja. Hah, tumpangan. Ayo ikut kita. Semua sudah berhasil melakukan tugasnya sebagai mafia tahun ini. Kita akan rayakan. Aku nggak punya waktu untuk perayaan seperti ini. Zero, sekali-sekali nggak ada salahnya kita merayakan kemenangan kecil kita. Dan ini bukan untuk kita berleha-leha, tapi supaya kita lebih bersemangat lagi buat tugas ke depannya. Berisik! Oh, Hah? Apa kalian nggak sadar? Kalian cuma dipermainkan sama tuan bosmu yang bodoh itu. Apa maksud lo, Zero? Enggak. Lupakan. Lagian, aku bukan anggota kalian lagi. Aku cuma pembunuh bayaran. Tugasku udah selesai kan? Udah. Kalau gitu, aku cabut. hei, ini masih belum selesai loh. Kalau gitu, Tuan Muda belum aman. Tugas gua cuma membunuh polisi penjagaan. Lu udah lupa kebaikan bos besar dulu, ah. Lu nggak mau balas budi ke anaknya, ha?
Sudahlah Jeffrey, gak ada gunanya minta tolong ke dia. Dia cuma tahu bunuh dan dibunuh. Apa-apaan orang itu? Kenapa sih lu minta tolong ke dia? Kenapa nggak dari anggota kita saja? Cuma dia yang bisa mengalahkan polisi-polisi penjagaan itu. Semuanya, telusuri ajang tempat cosplay itu. Kerahkan semua pasukan. Ingat, jangan sampai dia mati. Kalau bisa, aku mau siksa dia sendiri dengan tanganku. Ingat semua, jangan biarkan buronan bernama Dito itu mati, oke? Siap. Waduh, ada apa ini banyak polisi? Ada kekacauan kah? Apa kamu mabuk lagi, Himmel? Hei, aku nggak pernah mabuk kok. Lagian mabuk doang kok di penjara. Koruptor noh ditangkepin. Oh, bener juga. Berarti di sini ada koruptor. Kawat, Dit. Mereka makin banyak. Sial. Cepat pergi dari sini, Cop. Gua harus nyamar dulu. Lu gak usah, soalnya lu gak tersangka juga. Oke. Terus baju buat om-om mafia itu gimana? Itu udah gak diperlukan lagi. Kita udah ketahuan. Oke. Kenapa lu diam aja dari tadi? Gak ada. Jangan-jangan lu mau berak ya? Gak gitu, bodoh. Gue cuma teringat momen pas awal ketemu dengan bos besar. Oh, yang waktu itu ya? Iya, tepat 20 tahun yang lalu. Hidup kita dipenuhi kemiskinan. Utang di mana-mana, gak ada harapan hidup. Di situ, kupikir kita semua bakal mati disiksa rentenir. Woi, cepat bayar utang kalian, woi. Gua tahu, lu ada di dalam. Woi. Ya udah, gua dobrak nih. 1. Bang, mau duduk dulu, Bang. Bayar utang lu. Kita lagi nggak ada uang, Bang. Please, Bang, kasih waktu kita seminggu lagi, Bang, buat bayarnya. Gak ada ya? Seminggu yang lalu, lu ngomong gitu juga. Boleh juga nih motor buat ganti utang lu. Kuncinya, kenapa lu taruh di sana, Jeffrey? Oh iya, lupa gua. Bang, jangan, Bang. Udahlah. Jangan, Bang. Bang, kita cuma ada motor itu buat ngegojek, Bang. Peduli apa gua? Gua cabut dulu. Bang, kita le. Sial. Le, gua ada ide, Le. Kita pasti kaya habis ini, Le. Oi, jangan-jangan lu mau maling lagi. Emang ada cara lain kah? Jangan, oi. Kalau kita ketangkep, kita bisa masuk penjara. Bodo amat lah soal itu, Le. Di penjara kita bisa makan, di sini enggak. Lagian, yang kita curi motor kita sendiri. Hah? Oh, itu kunci cadangan motor kita ya? Iya, gue tahu rumah si rentenir itu, Le. Motornya pasti di sana. Kita tinggal curi lagi aja. Tapi, Le, gue nggak yakin hal ini bener buat dilakuin. Udahlah, Le, kita nggak ada pilihan lain. Lu ikut aja dah nanti malam. Hey, lu yakin rumah ini rumah rentenir? Yakin? Bukannya ini rumah bosnya ya? Lu tahu kan siapa bosnya? Yo, tahu gua. Kan bosnya mafia. Nggak jadi kita maling. Kenapa, Ege? Udah nanggung. Hei, gila lu. Ini sama aja kita masuk kandang singa. Mati kita Ege kalau ketahuan. Le. Sama aja, gak ada pilihan lain. Lu mending mana? Mati pas nyuri atau mati kelaparan di sana? Iya, nggak dua-duanya sih. Tapi kita harus milih, Le. Ini beneran gak ada pilihan lain dah. Kalau kita berhasil nyuri itu motor, habis itu kita nyuri isi rumahnya, kita juga bisa kaya, Le. Gak mau gua. Le, ayolah. Itu motor kesayangan lu juga kan? Lu tega motor lu diambil orang? Iya, itu cuma motor. Ya udah, Le, kalau gitu gua pergi sendiri.
Ingat ya nak, kalian harus tetap sama-sama. Jangan misah. Hei abang, kamu anak yang paling tua. Lindungi Jepri ya. Sial. Ikut juga lu. Kita nggak perlu ngejarah rumahnya. Cukup ambil motor aja, oke? Iya, dah. Kalau kita ngejarah rumah mafia, udah kaya kita, Le. Lo ngelonjak. Lagi ngapain lo? Udah, lu diam aja lah. Lu sembunyi aja sono. Hah? Kenapa dah lo? Assalamualaikum. Ada orang. Si goblok. Mau maling apa gimana sih? Assalamualaikum. Ada orang gak? Sekarang, ayo gerak woi. Lah, udah nih. Gue lagi mastiin ada orang di rumah apa enggak. Soalnya setahu gua ini rumah jarang dihuni orang. Oh, itu maksudnya lo ngelempar batu sama manggil orang di dalam buat ngecek gitu. Iya, yaudah, masuk. Oke. Oh, Le, ada Le, motornya di sini. Ya udah, ayo kita ambil cepat. Jangan bunuh kita, Pak. Maaf, Pak. Kita bukan maling, Pak. Kita terpaksa. Karena kita nggak ada uang buat makan. Kita mau ambil motor lagi yang disita rentenir. Kalian mau mencuri motor di rumah mafia? Tenanglah, aku tidak akan membunuh kalian. Mafia di luar sana banyak yang memperdaya orang miskin. Di sini, di keluarga Mahendra, melindungi orang-orang miskin dan menjadikan mafia-mafia yang menindas orang miskin sebagai musuh kami. Kalian adalah teman. Apakah kalian mau bergabung dengan keluarga Mahendra? Maksudnya, Tuan? Kalian akan menjadi mafia seperti kami. Tenang aja, makan, tempat tinggal akan saya tanggung. Bagaimana? Siap, mau. Sampai mati kami mengabdi pada keturunan Mahendra. Siap. Mau. Dito itu dari keluarga Mahendra kan? Kenapa dia baru diangkat sekarang? Kalian kelamaan di penjara sampai lupa satu hal. Dito. Maaf, telat ngabarin. Kalian dalam bahaya. Polisi kerahkan semua pasukan ke event cosplay. Cepat, kabur sekarang. Gawat. Maaf, misi. Kamu cosplayer ya? Ayo masuk ruangan ini, bentar lagi tampil. Enggak. Dik, lihat orang ini nggak? Itu kan dia. Pantas dia panik tadi. Nggak ada, Pak. Mungkin di tenda lain. Ini tenda panitia buat acara. Oh, gitu. Maaf ya. Kenapa kamu dikejar polisi? Makasih, tapi aku nggak ada waktu. Aku bisa teriak loh. Jujur, kamu siapa? Jangan-jangan buronan. Aku emang buronan. Bentar. Kita pernah ketemu. Suara apa itu?
bro. Sebelah sana udah lo periksa belum? Belum. Belum. Buruan Ege. Gua mau cepat-cepat selesai nih tugasnya. Iya, Eda. Ngapa buru-buru banget dah pulangnya? Kan ntar di rumah gua mau nyobain PC baru. PC yang baru gua rakit nih bro. Oh, jadi juga lu ngerakit PC ternyata? Jadi dong. Syukurlah. Oi Dit, kayaknya lu dalam bahaya dah. Ya tahu kan gue buronan. Ya bukan itu sih maksud gua. Tadi tuh pintu keluar pada ditutupin semua. Udahlah, lu nggak bisa keluar. Gawat. Halo dek. Maaf, kita lagi nggak minat sama om-om. Dah si Neng pikirannya. Mau pinjam jaket hijau kalian dong? Pinjam. Bukan pinjam, tapi beli. Jadi mau beli jaket kita dengan uang segepok itu kah? Iya, kita benar-benar tertarik dengan jaket Naruto. Ini Attack on Titan, Om. Lah? Maaf, lupa. Oke sih, kalau duitnya segitu. Ini, Om. Nah, akhirnya dapat juga. Tuan Muda? Om. Syukurlah Tuan Muda baik-baik aja. Om, gawat. Kita udah benar-benar dikepung. Gak ada jalan keluar. Sial. Aku tahu jalannya. Lu ngikutin gua. Kalian mau keluar kan dari sini? Cepat, ikut gua. Siapa dia Dit? Gua ketemu di... Teman. Aku temannya. Cepatlah, nggak ada waktu lagi. Oke. Apa dia bisa dipercaya Tuan Muda? Iya, gak ada pilihan lain. Kalian bisa lewat sana dan tembusannya hutan. Tapi ada masalah utama. Apa? Itu kan, kalian lewat tangga depan. Kalau kalian ketahuan dikit aja, kalian bisa ditembak. Temboknya tinggi amat. Aku bakal curi perhatian. Apa? Enggak. Berarti Om tinggal di sini gitu? Kita bakal balik cepat. Kalian ngapain emang? Keselamatan Tuan Muda paling penting sekarang. Tapi kalian semua nggak bisa lewat sini. Lihat tuh, tangganya keropos. Hah? Iya. Kita bakal balik cepat. Oke? Percayakan ke mereka Tuan Muda. Mereka udah 20 tahun mengabdi ke keluarga Tuan. Oke. Lu yakin kita bakal ngelakuinnya? Kita harus yakin berkorban demi keluarga Mahendra, Jeb. Apa itu? Semuanya ada ledakan bom. Cepat cari pelakunya. Ini beneran rapuh. Jangan. Mereka buronan yang kabur. Tapi mereka cuma berdua. Berarti benar, buronan itu ada di sini. Ayo Jeb, lakukan sekarang. Hidup keluarga Mahendra.